Baik, selamat ketemu kembali mahasiswa. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita atau pembahasan kita mengenai pemeriksaan akuntansi. Hari ini kita akan membahas materi tentang laporan audit. Jadi laporan audit itu adalah hasil dari proses audit yang dilakukan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaannya atas laporan keuangan perusahaan. Kita lihat dari proses akuntansi, proses audit dari tahapannya kita dengan model yang lama atau pendekatan sebelum tahun 2013 maupun sejak tahun 2013 ke sini, setiap pemeriksaan dari proses audit, maka di akhirnya auditor akan menerbitkan laporan audit. Nah, ini seharusnya idealnya seperti itu. Tapi pada prakteknya terkadang sudah dilakukan audit, akhirnya auditor's report itu tidak pernah terbit. Jadi dalam praktek bisa terjadi seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi karena ada masalah-masalah dalam proses audit. Bisa salah satu adalah buktinya tidak cukup atau buktinya tidak kompeten. Jadi sehingga karena perusahaan atau klien itu tidak bisa memenuhi kewajiban untuk menyediakan bukti-bukti yang kompeten, dan menurut auditor itu tidak cukup, maka auditor tidak mau menerbitkan atau memfinalisasi terbitnya laporan auditor. Nah, itu biasanya kalau satu pemeriksaan itu tidak terbit auditor's reportnya, biasanya itu dalam pemeriksaannya terjadi masalah. Nah, ini kalau masalahnya tidak diselesaikan, maka auditor tidak akan menerbitkan laporan audit. Itu. Jadi di sini pentingnya setiap proses audit, maka auditor akan menerbitkan laporan audit. Tadi laporan audit adalah contohnya adalah seperti ini yang berlaku. Nah, nanti kita jelaskan mengenai format dari laporan audit itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang laporan audit atau auditor's report, maka kalau berdasarkan teori yang ada di buku Ahrens, maka laporan audit itu kita bagi menjadi 4 jenis. Jadi 4 jenis laporan audit. Terkadang juga disebutkan 5 jenis. Kenapa? Karena yang di bagian keempat ini, ini kalau kita bilang 1, 2, 3, 4, maka yang 4 ini itu terdiri dari 2 jenis laporan, 2 jenis pendapat auditor. Itu sama-sama tidak enaknya gitu. Tapi itu biasanya pembahasannya itu dibahas menjadi 1 jenis report, padahal di sana ada 2 jenis report. Nanti apa yang membedakan kedua jenis report tersebut? Jadi biasanya ini dikategorikan semuanya ini menjadi 4 kategori atau 4 jenis laporan yang akan bisa diterbitkan oleh auditor. Tapi tidak bisa satu pemeriksaan itu terbit 4 laporan ini. Ini dari satu pemeriksaan
itu akan terbit salah satunya dari 4 ya jenis laporan tersebut. Tidak satu pemeriksaan mengeluarkan 4 jenis laporan tersebut ya. Sehingga di sini waktu auditor menentukan jenis laporan apa yang akan dia terbitkan ya, jenis laporan yang akan diterbitkan itu tergantung hasil auditnya, tergantung hasil auditor mengevaluasi bukti atau mengumpulkan bukti, mengevaluasi bukti, menganalisa bukti, baru dia memberikan pendapatnya apa. Nah, pendapatnya ini adalah bisa salah satu dari jenis laporan ini ya. Nah, sekarang yang kita bahas pertama, standar unqualified. Inilah standar yang reportnya paling bagus atau paling tinggi ya, bobotnya ya, paling tinggi mutunya. Jadi kalau standar unqualified ini, setelah auditor memeriksa laporan keuangan itu ya, seluruhnya auditor menganggap bahwa laporan keuangan itu dianggap wajar, tidak ada masalah yang serius dalam laporan keuangan tersebut. Mungkin ada ya hal-hal yang menyimpang, tapi yang menyimpang itu dianggap tidak material ya oleh auditor, jadi tidak berdampak terhadap laporan auditor. Sehingga di sini auditor ya berani memberikan pendapat ya unqualified. Nah, ini adalah kalau kita artikan di Indonesia ya, ini artinya pendapat wajar tanpa pengecualian, WTP. Nah, setiap audit biasanya perusahaan mengharapkan dia diberikan laporan ini ya, tuh maunya ini ya. Jadi kalau dia dikasih laporan keuangannya setelah diaudit dikasih pendapat WTP, maka senang perusahaan ya, berarti dia dianggap pekerjaannya ya kaitannya dengan kinerja ya manajemen dianggap baik gitu ya. Tapi kalau dia menyimpang dari standar unqualified ini, berarti ada masalah di laporan keuangannya. Sehingga ada juga dalam praktek kita ketahui ada orang berani nyuap-nyuap auditor agar laporan auditnya diberikan WTP ya. Karena kalau dia laporan keuangannya dikasih di luar WTP, mungkin kursinya akan digergaji ya, jadi dia harus pindah kursi ya, sehingga berani tuh dia bayar auditor cuma untuk agar laporan keuangannya itu nanti setelah diaudit diberikan pendapat WTP ya, itu ya. Nah, berikutnya adalah unqualified with explanatory paragraph ya, or modified wording ya. Jadi di sini pendapat auditor sebetulnya wajar ya. Jadi dia tidak ada masalah ya nih. Jadi laporan ini diberikan tuh pendapatnya wajar, tidak ada masalah. Tapi ya dia harus diberikan catatan tambahan ya, harus diberikan penjelasan atau paragraf tambahan, atau di sana terjadi modifikasi kata-kata. Nah, itu harus diberikan. Kalau tidak diberikan ya, ini malah laporannya menjadi salah ya. Misalkan dia harus dijelaskan ya, ada paragraf tambahan, tapi ini tidak, dia tetap menulis seperti standar unqualified, malah ini laporannya jadi salah ya. Jadi ini sebetulnya ya yang tipe kedua ini laporan auditnya itu tetap wajar ya, cuma harus diberikan kata-kata atau penjelasan tambahan ya. Jadi kalau tidak diberikan penjelasan tambahan malah laporan auditnya jadi salah ya. Ini. Nah, berikutnya adalah qualified ya. Nih. Qualified secara keseluruhan laporan keuangan itu ya, pendapatnya harusnya diberikannya wajar, tapi karena ya di dalam laporan keuangan itu terdapat beberapa perkiraan ya yang menurut auditor itu ya
tidak cukup buktinya, ya, atau buktinya nggak kompeten, ya, ini, sehingga dan perusahaan tidak bisa memproses atau memberikan informasi lebih lanjut, ya, jadi tidak bisa menjelaskan informasi itu lebih lanjut sehingga tidak memuaskan auditor. Nah, itu yang bermasalah, itu beberapa perkiraan itu cukup signifikan, cukup material bagi auditor, ya. Jadi ini informasinya berdampak material, tapi tidak seluruh, ya, unsur dari laporan keuangan, tapi ini cuma beberapa perkiraan laporan keuangan saja yang bermasalah. Nah, ini atas, ya, perkiraan-perkiraan yang bermasalah itu maka diberi catatan, ya, oleh auditor bahwa auditor tidak bisa memberikan pendapat atas, ya, yang perkiraan-perkiraan bermasalah. Tapi di luar itu secara keseluruhan laporan keuangan itu adalah wajar. Cuma ada beberapa perkiraan aja yang dianggap auditor itu tidak wajar. Jadi di sini auditor memberikan pendapatnya kualifikasi, ya. Jadi auditor memberikan pendapat dengan kualifikasi, ya. Ini. Jadi karena beberapa perkiraan itu dianggap tidak wajar, padahal secara keseluruhan itu adalah wajar, sehingga di sini laporannya disebut laporan dengan kualifikasi. Nah, yang keempat adalah ini pendapat auditor, ya. Ini adalah pendapat yang paling buruk, paling lemah begitu, ya. Jadi kalau sudah auditor memberikan pendapat ini, biasanya perusahaan itu, nah, biasanya jadi, ya, coba nego dengan auditor bagaimana supaya laporan keuangannya kalau bisa, ya, unqualified begitu, ya. Nah, ini kenapa auditor memberikan pendapat, ya. Satu, bisa adverse, kedua bisa disclaimer. Ini pendapat yang paling buruk gitu, ya. Jadi kalau adverse ini dari laporan keuangan yang diaudit, kalau qualified itu cuma terdiri dari beberapa perkiraan saja, ya, jadi nggak secara signifikan mempengaruhi laporan keuangan itu. Nah, kalau yang ini adverse ini, ya, ini dari seluruh laporan keuangan yang diaudit, auditor tidak bisa memberikan pendapat begitu, ya. Menurut auditor itu pendapatnya tidak wajar karena semua informasi yang ada di laporan keuangan itu tidak bisa meyakinkan auditor untuk memberikan pendapat wajar, ya. Anggap aja ini semuanya angkanya salah semua begitu, ya. Ditanya buktinya nggak ada, ya. Angkanya ditanya dari mana nggak tahu gitu, ya. Diperiksa ke bukti-bukti pendukungnya nggak nyambung, ya. Sehingga auditor di sini, ya, tidak bisa memberikan pendapat wajar terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Nah, ini bukan meliputi 1-2 perkiraan saja. Nah, ini hampir seluruh, ya. Dari laporan keuangan yang diperiksa itu auditor menganggap angkanya tidak wajar, ya. Informasinya tidak wajar, sehingga di sini auditor memberikan pendapat tidak wajar atau adverse, ya, opinionnya diberikan adverse opinion, ya, di sini. Jadi di sini auditor sudah menjalankan prosedurnya, tapi auditor tidak bisa meyakinkan, ya, laporan keuangan itu untuk diberikan pendapat wajar, ya. Nah, ini kalau disclaimer, ya, auditor itu tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan yang diperiksa, ya. Jadi setelah memeriksa, auditor terakhirnya tidak bisa memberikan pendapat. Kalau yang adverse itu pendapatnya tidak wajar, kalau yang, ya, disclaimer, auditor tidak memberikan pendapat. Jadi, ya, terbitnya laporan audit itu, ya, sangat tidak mengenakan bagi perusahaan yang diaudit, ya. Satu, dia kalau adverse itu buruk sekali laporan keuangannya, ya. Jadi tidak wajar secara keseluruhan. Kalau disclaimer, auditor tidak memberikan pendapat. Jadi apa nih pendapatnya auditor?
Mungkin kata kita sekarang awah gelap begitu ya. Nah itu. Nah sekarang kenapa ada at first, kenapa disclaimer ya tuh. Apa bedanya tuh at first dengan disclaimer? Jadi kalau at first ini auditor itu sudah menjalankan prosedurnya ya sesuai yang ada di audit program, sudah menjalankan prosedurnya 100%. Perusahaan sudah memberikan informasi yang ada seluruhnya di dalam perusahaan ya. Cuma setelah diaudit, auditor tidak bisa meyakinkan bahwa laporan keuangan itu wajar. Jadi semuanya angka-angkanya itu salah, tidak nyambung, tidak ada buktinya ya setelah diperiksa ini. Sehingga auditor udah 100% menjalankan prosedurnya ya. Cuma yaitu tidak bisa meyakinkan auditor memberikan pendapat wajar atau kualifikasi, sehingga laporan keuangan itu secara menyeluruh dianggap oleh auditor tidak wajar. Nah kalau disclaimer ya, auditor sudah membuat audit program, tapi ketika dijalankan ya, auditor tidak bisa menjalankan prosedur tersebut ya, karena satu, perusahaan menghalang-halangi auditor untuk melakukan prosedur tersebut ya. Nah, kalau yang tadi at first itu auditor menjalankan prosedurnya, silakan periksa semuanya tanpa dihalang-halangi, tanpa ada hambatan, semuanya dikasih informasinya ya. Nah ini bedanya kalau disclaimer ya, auditor itu tidak bisa menjalankan prosedurnya ya, misalkan melakukan stock opnam tidak boleh, melakukan konfirmasi tidak boleh ya, melihat buktinya tidak boleh, atau dikatakan tidak ada ya. Jadi dari seluruh pemeriksaan itu auditor untuk perkiraan-perkiraan yang dampaknya signifikan tidak bisa menjalankan prosedurnya ya. Misalkan utang pemegang saham tidak boleh dikonfirmasi ya, stock opnam ya, memeriksa aset tidak boleh, tidak dikasih informasinya, tidak dibuka listingnya, tidak dikasih bukti-buktinya. Akta pendirian perusahaan tidak dikasih buktinya ya. Penjualan ya, tidak dikasih ya detail angka dan bukti-bukti invoice-nya atau bukti-bukti pendukungnya. Sehingga di sini auditor berpendapat, ya bagaimana saya bisa memberikan pendapat kalau begini, kalau saya tidak diberikan akses untuk mengaudit atau memeriksa. Jadi kita nggak bisa memberikan pendapat apa-apa dari laporan keuangan yang kita periksa tersebut. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau at first itu auditor bisa menjalankan auditnya 100% anggapannya ya, seluruhnya pokoknya dijalankan sesuai dengan audit program. Tapi memang dasar laporan keuangannya itu ya mungkin penyaji laporan keuangannya tidak tahu PSAK atau apa, semuanya jadi angkanya ngaco ya. Mungkin manajer accountingnya juga baru fresh graduate di kampusnya, bolos-bolos, ketika disuruh menyusun laporan keuangan nggak tahu ya. Nah akhirnya menjurnalnya selagu-lagunya, sebisa-bisanya ya, akhirnya laporan keuangan itu salah semua ya. Nah ketika ditanyakan jurnalnya bagaimana, manajer accountingnya nggak tahu ya. Nah itu jadi dampaknya laporan keuangan itu secara signifikan itu jadi bermasalah, sehingga auditor itu tidak bisa memberikan memberikan pendapatnya itu menjadi tidak wajar. Nah kalau disclaimer itu berarti ada hambatan di sana ya, auditor tidak bisa menjalankan prosedurnya ya seluruhnya. Untuk yang signifikan itu auditor tidak bisa mendapatkan buktinya, apalagi mendapatkan buktinya, menjalankan aja prosedurnya tidak bisa karena selalu dihambat gitu ya. Nah ini bedanya. Nah inilah 4 jenis laporan audit yang umum ya ini. Jadi pengelompokan atau jenisnya adalah 4 yang diketahui umum ya. Jadi satu standar unqualified yang kita kenal dengan WTP ya. Nah berikutnya ada unqualified with titik-titik ya, bla 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 bla. Selanjutnya
Kalau ini saya sering sebut adalah WTP plus gitu ya. Jadi WTP plus ya itu paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Jadi kalau ya yang berikutnya ada qualified ya. Jadi di dalam laporan keuangan ada beberapa perkiraan yang dianggap tidak wajar, tapi secara keseluruhan laporan keuangan itu adalah wajar. Cuma ada beberapa perkiraan ya atau perkiraan yang berhubungan itu dianggap tidak wajar, sehingga di sini auditor memberikan pendapatnya wajar dengan pengecualian. Pengecualiannya adalah menjelaskan perkiraan mana saja tuh yang dianggap tidak wajar. Kalau adverse dan disclaimer yaitu yang paling buruk ya, auditor tidak bisa memberikan pendapatnya tidak wajar atau tidak memberikan pendapat ya ini. Nah ini berikutnya cara memudahkan auditor ya untuk mengerti atau menjelaskan jenis laporan audit. Kalau saya di dalam kelas tuh saya gambarkan tangan saya seperti gini ya, taruh di papan tulis. Nah ini antara jari telunjuk sampai kelingking ya kita letakkan seperti ini. Nah yang telunjuk ini ya, pertama yang telunjuk ini kita gambarkan itu untuk menggambarkan yang WTP yang paling bagus gitu ya. Jadi yang paling bagus adalah WTP. Nah berikutnya yang paling jelek jadi kita cara menghafalnya ya atau cara mengertinya, jenis ya laporan audit itu ada 4 ya. Nah ini cara memudahkan untuk mengertinya adalah satu yang telunjuk ini anggap saja sebagai yang WTP yang paling bagus. Nah berikutnya paling bawah itu yang paling buruk ya, itu adverse dan disclaimer, pendapat tidak wajar atau tidak memberikan pendapat ya ini. Jadi yang paling bagus apa, yang paling jelek apa ya. Baru turun setingkat ya. Ini kita sebut WTP plus, berarti dengan ya penjelasan paragraf penjelasan dan atau modifikasi kata-kata ya. Nih. Bisa turun selangkah ini jadi qualification opinion ya, jadi ya unqualified atau qualified opinion di sini ya nih. Nah ini jadi kita cepat mempermudah pemahaman kita tentang jenis laporan audit. Satu, kita tahu yang paling bagus itu apa, yang paling buruk itu apa. Nah turun satu langkah ya, ini WTP plus ya nih. Nah berikutnya adalah baru kualifikasi, sehingga dengan ini kita lebih cepat menghafalnya. Jangan ngafalin satu-satu begitu ya. Jadi kadang-kadang terbolak-balik, jadi kita sering lupa. Tapi kalau dengan cara ini mudah-mudahan lebih mudah memahaminya, menghafalnya ya. Nah berikutnya ada ilustrasi dari unqualified, qualified, dan adverse ya nih. Jadi unqualified ini boleh dikatakan di sini laporan keuangan ini yang diaudit itu terjadi masalah ya. Masalah ini berarti adalah temuan. Temuan-temuan ini biasanya oleh auditor akan dijabarkan dalam bentuk jurnal ya. Nah jurnal-jurnal ini akan didiskusikan kepada manajemen ya itu. Jadi jurnal-jurnal ini semua yang bintik-bintik ini baik kecil maupun besar, anggap saja ini jurnal-jurnal yang ditemukan atau masalah-masalah yang ditemukan ya dalam audit ya. Nah ini kalau yang unqualified ini ditemukan jurnal angkanya kecil-kecil besar gitu ya. Ini yang mempengaruhi laporan keuangan. Jadi di sini kan ada yang besar.
berarti dampaknya, jadi kalau yang kecil-kecil ini dampaknya tidak material terhadap laporan keuangan. Nah, sementara ini berdampak material terhadap laporan keuangan. Nah, dari temuan-temuan ini, sebelum laporan audit terbit, laporan keuangan final setelah diaudit itu terbit, ya, diterbitkan, maka ini temuan-temuan ini akan didiskusikan dulu dengan manajemen, ya. Setelah didiskusikan oleh manajemen, ini proposal jurnal yang dilakukan oleh auditor, ya. Nah, ini diajukan kepada manajemen. Nah, ketika diajukan kepada manajemen, ini harus dikoreksi nih. Kalau ini kecil-kecil nggak apa-apa dah, ya. Ini tidak berdampak material. Jadi auditor masih berani tuh memberikan pendapat, ya, pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, tinggal masalah ini kalau tidak dikoreksi, maka mungkin pendapatnya menjadi kualifikasi, ya, qualified. Tapi karena manajemen setuju ini dikoreksi, ya, mungkin kalau dikoreksi ini akan berdampak terhadap rugi perusahaan makin besar misalkan. Tapi manajemen setuju kalau ini dikoreksi, sehingga di sini tidak ada masalah lagi setelah dilakukan koreksi, ya. Nah, sehingga di sini, ya, jadi penyimpangan atas laporan keuangan ini angkanya tidak berdampak signifikan. Jadi sehingga masih ada sebetulnya, ya, penyimpangan-penyimpangan, tapi menurut auditor, ya, ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, sehingga di sini auditor, ya, berani memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, ya, ini, ya. Nah, berikutnya adalah ini, ya. Nah, ini banyak, ya, angka-angka yang berdampak terhadap laporan keuangan, mungkin mempengaruhi beberapa perkiraan dalam laporan keuangan, ya. Bisa aja satu jurnal ini mempengaruhi beberapa angka dalam laporan keuangan dan angkanya signifikan, ya, ini. Nah, ini setelah diajukan kepada manajemen untuk dilakukan koreksi, manajemennya nggak mau, ya. Ini manajemen nggak mau. Nanti kalau ini dikoreksi, laba ruginya tambah naik keruginya, direktur utamanya nanti dimarahi oleh pemegang saham, bisa dipecat, maka ini nggak mau dikoreksi, ya. Auditor bilang kalau nggak mau dikoreksi, ini akan berdampak terhadap pendapat auditor. Ya udah, silakan, nggak apa-apa, dibuat aja sesuai dengan apa adanya, gitu, tapi jangan dikoreksi. Sehingga di sini karena laporan keuangan secara keseluruhan itu wajar, akibat beberapa perkiraan ini yang tidak mau dikoreksi ini berdampak material, ya, tetapi tidak mempengaruhi secara keseluruhan, maka pendapatnya adalah kualifikasi, ya. Nah, ini kalau yang adverse ini, ya, sama seperti cerita tadi, ini nggak mau dikoreksi semuanya, gitu, ya. Jadi kalau dikoreksi juga auditornya bingung, koreksinya gimana, ya. Nah, terus manajemen juga bingung, terus manajemen yang nggak mau dikoreksi, sehingga laporan keuangan ini, ya, kalau mau dipaksakan, maka auditor bilang beresin dulu nih laporan keuangan, perbaiki dulu, ya. Nah, tapi manajemen nggak mau. Waduh, waktu kita udah nggak ada lagi nih, ya, untuk membereskan laporan ini, gitu. Jadi maunya auditor sih ini beresin dulu nih, ya, reproses aja lagi laporan keuangan, tapi waktunya udah nggak ada, gitu kan. Berarti kalau direproses, auditor stop sampai di sini, tidak memberikan, ya, udah tidak menerbitkan pendapat. Tapi manajemen minta, ya udah selesaikan aja lah, ya, biar nanti diperbaiki di kedepannya. Udah pendapatnya apa, ya. Jadi manajemen tuh mungkin baru, dia mau tahu ini laporan keuangannya gimana, ya udah diaudit, ya. Setelah diaudit ternyata ya ini banyak salahnya, ya udah nggak apa-apa, ini terbitkan saja sebagai dapat bagi manajemen yang baru sebagai pegangan dia untuk memperbaiki ke depan, ya. Sehingga udah
karena dampaknya material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, sehingga auditor itu memberikan pendapatnya tidak wajar dan manajemen terima, ya, malah dia terima kasih sudah ditemukan masalahnya sehingga dia bisa memperbaiki ke depan. Jadi nggak selamanya adverse itu jelek bagi manajemen. Ada yang bilang terima kasih karena udah jelas nih laporan keuangan ini yang lalu-lalu ini nggak becus begitu ya, makanya saya suruh beresin. Nah ini dia punya landasan untuk memperbaiki ke depannya ya. Tapi ada juga yang manajemen kalau dikasih laporan keuangan, laporan auditnya seperti ini, dia nangis karena jabatannya kan sebentar lagi 2 bulan dia pasti diganti gitu ya. Jadi nggak bisa menikmati lagi kemewahan di dalam perusahaan tersebut ya. Itulah sehingga sampai banyak yang mereka berani suap auditor ya, untuk agar cuma mendapatkan laporan auditnya WTP ya. Padahal nanti kalau diperiksa tahun depannya bisa lebih parah begitu ya. Inilah ilustrasinya ya untuk memperjelas bagaimana ya laporan audit itu kaitannya dengan temuan-temuan audit yang biasanya dijabarkan dalam bentuk angka-angka. Angka-angka itu dibuatkan jurnalnya ya, sehingga makanya auditor itu harus bisa menjurnal begitu ya. Nah inilah jurnal-jurnal ini akan didiskusikan dengan manajemen. Ada yang diterima oleh manajemen, ada juga yang tidak diterima oleh manajemen. Nah untuk yang tidak diterima ini diukur, makanya itu ada nilai materialitas ya. Jadi sebagai dasar auditor untuk menentukan apakah hasil auditnya itu auditor bisa memberikan pendapat unqualified atau qualified atau adverse gitu ya.